Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asma, nomor induk mahasiswa B2B1230029. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul mencapai keunggulan yang bersaing. Apa itu keunggulan bersaing? Keunggulan bersaing yaitu adalah kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri dan pasar yang sama. Bagaimana manajemen sumber daya manusia dapat berubah? Di sini dapat kita lihat yaitu dari pelayanan diri, ahli daya, sumber daya manusia, dan sumber daya manusia berbasis bukti. Tantangan kompetitif yang mempengaruhi sumber daya manusia yaitu kesinambungan usaha dan pemangku kepentingan. Mengubah demografi dan keberagaman tenaga kerja. Di sini dapat kita lihat yang pertama, tenaga kinerja internal, pasar tenaga kerja eksternal, penuaian tenaga kerja, meningkatnya keragaman tenaga kerja, dan memasuki pasar internasional. Peningkatan menggunakan ketersediaan dan sistem informasi. Terdiri dari manajemen sumber daya manusia elektronik dan sistem informasi sumber daya manusia. Tantangan global dalam memasuki pasar internasional dapat kita lakukan dengan yang pertama, kita melihat tantangan teknologi, bagaimana dan di mana manusia bekerja, sistem pekerjaan yang berkinerja tinggi, bekerja tim, atau perubahan persyaratan dan keterampilan. Manajemen sumber daya manusia adalah pola penyebaran sumber daya manusia yang direncanakan dan aktivitas yang dimaksudkan untuk memungkinkan organisasi dalam mencapai sasaran. Model proses manajemen strategis di sini dapat kita lihat yang pertama itu hubungan administratif, hubungan satu arah, hubungan dua arah, hubungan integratif, dan manajemen sumber daya manusia strategis. Unsur proses manajemen strategis yang pertama, sasaran, analisis eksternal, analisis internal, pemulihan strategi, dan pelaksanaan strategis. Unsur proses manajemen strategis, perumusan strategi, dan mendefinisikan misi. Hubungan manajemen sumber daya manusia dengan proses manajemen strategis, yaitu proses merancang struktur dan mengalokasikan sumber daya agar dapat menetapkan strategi perusahaan yang dipilih. Analisis perancangan pekerjaan terdiri dari perencanaan pekerjaan, rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, dan manajemen kinerja. Peran sumber daya manusia dalam menyediakan keunggulan bersaing strategis. Yang pertama, strategis mendadak dan meningkatkan daya saing perusahaan. Lingkungan hukum dalam pekerjaan yang sama dan keselamatan. Sistem hukum yang mengidentifikasi 3 badan pemerintah. Yang pertama yaitu legislatif, edukatif, dan yudikatif. Peluang pekerjaan yang sama yaitu suatu upaya yang dilakukan pemerintah agar dapat memastikan seluruh individu memiliki peluang pekerjaan yang sama terlepas dari unsur warna kulit, agama, jenis kelamin, usia, kecacatan, dan asal-usul kebangsaan. Unsur utama dalam berbagai pendekatan perancangan pekerjaan dapat kita lihat
Yang pertama, pendekatan mekanisme. Yang kedua, pendekatan motivasi. Yang ketiga, pendekatan biologis. Yang keempat, pendekatan persepsi. Analisis kerja dan struktur organisasi terdiri dari analisis jabatan, uraian jabatan, spesifikasi jabatan, perencanaan pekerjaan, perencanaan ulang, dan ergonomi. Ringkasan hasil dari pendekatan perencanaan pekerjaan. Yang pertama, mekanisme, motivasi, biologis, dan penggerak persepsi. Akuisisi dan persiapan sumber daya manusia, yaitu yang pertama, indikatornya penting, matriks transisi, perampingan, alih daya, outsourcing, peninjauan ulang penempatan tenaga kerja, seleksi dan penempatan karyawan. Yang pertama yaitu keandalan, keabsahan yang berhubungan dengan kriteria, pengabsahan yang diramalkan, dan terakhir pengabsahan serempak. Proses rekrutmen sumber daya manusia adalah praktek atau aktivitas yang dijalankan organisasi dengan tujuan utama mengidentifikasi dan menarik karyawan potensial. Ini adalah hasil pemaparan dari presentasi saya. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan sekian.